Hai sahabat 10 Amazing. Ketemu lagi nih di program acara yang kalian tunggu-tunggu. Tentunya di 10 Amazing spesial bulan Ramadan yang menyajikan informasi menarik untuk kalian. Takjil menjadi salah satu makanan yang wajib ada dalam puasa di bulan Ramadan. Secara umum dalam masyarakat Indonesia, takjil artinya adalah menu makanan untuk berbuka. Berburu takjil di bulan suci Ramadan menjadi ciri khas di Indonesia. Kaum muslim mencari beragam makanan yang disukai untuk berbuka puasa. Nah, kali ini kita akan membahas 10 takjil khas daerah Indonesia. Langsung saja simak informasinya. Check it out. Saat Ramadan tiba, selain es dan gorengan, kolak menjadi hidangan yang ditunggu-tunggu ketika berbuka puasa. Banyak yang pecinta kolak, tak sedikit pedagang kaki lima yang akhirnya menjajakan beragam kolak pada bulan puasa. Ada kolak ubi, pisang, singkong, dan kolak lainnya. Alasannya sederhana, karena kolak memiliki cita rasa yang manis, gurih, dan cukup mengenyangkan, sehingga cocok dijadikan sebagai menu andalan buka puasa. Munculan kuliner kolak ini terlepas dari dakwah para ulama di era perkembangan Islam di tanah Jawa. Salah satu cara para ulama untuk menyebarluaskan agama Islam dengan media kolak sebagai salah satu alat peraga dakwah. Penyajian kolak biasanya dilakukan para ulama sebelum atau sesudah mengadakan kumpulan warga atau sarasahan. Mereka disajikan suguhan yakni kolak. Pemberian nama kolak berasal dari kata kalik yang bermakna sang pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberian nama kolak dimaksudkan untuk mendekatkan dan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah alasan utama kenapa kolak disajikan pada bulan Ramadan. Pemaknaan kolak itu pun berdasarkan pada bahan-bahan dasar pembuatan kolak itu sendiri. Bahan dasar pisang kepok atau ubi pun dimaknai secara mendalam. Kata kapok atau kepok dimaksudkan agar setiap umat Islam bertaubat atau jerah, tidak mengulangi perbuatan dosa-dosa yang telah dilakukannya. Pemaknaan kata ubi bahwa setiap umat Islam mengubur dalam-dalam semua kesalahan yang pernah dilakukannya. Kurma merupakan buah yang kaya akan nutrisi dan memiliki banyak manfaat kesehatan. Salah satu manfaat kurma adalah sebagai sumber energi yang baik. Kandungan karbohidrat yang tinggi dalam kurma dapat memberikan energi yang cukup untuk tubuh. Kurma juga merupakan pilihan yang bagus untuk cemilan yang sehat karena kurma rendah lemak dan kolesterol. Kurma adalah salah satu jenis takjil yang teksturnya kenyal dan rasanya yang manis sejak gigitan pertama. Kurma pun menjadi takjil favorit baginda Nabi Muhammad dan merupakan sunnah Rasul sebagai buah yang harus dikonsumsi saat awal buka puasa. Kurma sebenarnya merupakan tanaman varietas khas gurun pasir dan menjadi primadona saat puasa. Ternyata alasannya bukan sekedar enak saja, tetapi diketahui kurma ini memiliki nutrisi yang cukup padat dan mampu mengembalikan kondisi tubuh setelah berpuasa seharian penuh. Kurma juga mampu mengendalikan kadar energi yang hilang dan memiliki kadar kalori yang sangat rendah sehingga aman dikonsumsi oleh penderita kolesterol, lansia, dan lainnya. Buah kurma juga kaya akan vitamin A, kalsium, vitamin C hingga magnesium. Dalam mengonsumsinya, disarankan dalam jumlah ganjil. Hal ini dimaksudkan agar kurma yang dicerna dalam tubuh dan diubah menjadi karbohidrat akan mengembalikan energi yang hilang dan membantu fungsi tubuh dalam keadaan stabil. Jenis kurma yang populer ada banyak macamnya, di antaranya kurma ajwa, kurma sawafi, kurma rabi, dan sebagainya. Dari banyaknya kurma yang tersedia, semuanya memiliki khas dan keunikannya masing-masing. Kurma juga tidak akan menyakiti perut yang kosong setelah berjam-jam karena mudah dicerna dalam tubuh. Manfaat lainnya dari kurma adalah kaya antioksidan yang mampu mencegah radikal bebas dalam tubuh, menguatkan tulang, mengontrol berat badan, menyehatkan jantung, dan meningkatkan fungsi otak. Rasanya yang manis adalah rasa alami dari kurma itu sendiri karena tidak mengandung gula tambahan. Dalam hal ini, fruktosa yang menjadi salah satu jenis gula alami tertinggi dalam kurma dan berkaitan dengan adanya perpaduan serat dan gula alami, di mana kadar gula darah yang lebih lambat akan meningkat dan tubuh lebih berenergi, juga tidak mudah mengantuk usai berbuka. Es pisang hijau adalah salah satu menu takjil favorit untuk berbuka puasa. Bukan hanya masyarakat dari daerah asalnya Makassar,
Namun makanan satu ini sudah menghipnotis seluruh masyarakat di seluruh Indonesia, tidak terkecuali masyarakat kota Jakarta. Es pisang hijau sangat populer di Makassar. Bahkan, es pisang hijau sampai dinobatkan sebagai salah satu ikon kuliner Makassar dan berdampingan dengan coto Makassar. Es pisang hijau cukup populer di berbagai kalangan di Indonesia. Saking populernya, ada jajanan manis ini dalam bentuk gerai. Es pisang hijau merupakan jajanan manis berupa es yang terdiri dari pisang balutan adonan hijau. Pisang tersebut kemudian dipotong-potong dan disajikan dengan bubur sumsum, kuah santan, sirup merah, lelehan kental manis serta es. Di Makassar, Sulawesi Selatan, hidangan ini diolah dari buah pisang raja, ambon, atau pisang kepok yang sudah matang. Es pisang hijau yang menarik banget, apalagi paling diburu saat bulan puasa ini, ternyata berawal dari sebuah cerita rakyat yang melegenda. Di Pulau Sulawesi, ada seorang raja yang dikenal karena kejam dan tanpa belas kasih. Karenanya, tak ada satupun warga yang berani melawan perintahnya. Pada suatu hari, salah satu juru masak kerajaan bernama Ijo melakukan sebuah kesalahan fatal. Makanannya ternyata tidak dapat diterima di lidah sang raja. Hingga kemudian sang raja naik pitam dan mengancam menghukum mati juru masak tersebut di depan rakyat. Tak kehabisan akal, juru masak itu segera mengajukan sebuah penawaran menarik kepada sang raja. Mengetahui sang raja sangat menyukai pisang, maka Ijo pun menawarkan untuk membuat sebuah resep olahan pisang terlezat kepadanya. Tawarannya pun diterima. Ijo kemudian membuat kudapan pisang dengan balutan tepung berwarna hijau, disajikan bersama kuah fla yang kental dan gurih. Tak disangka, sang raja sangat menyukai olahan pisang tersebut. Ijo pun selamat dari hukumannya. Sebagai penghormatan, menu tersebut kemudian diberi nama pisang ijo oleh sang raja. Ada banyak kuliner Nusantara yang terkenal dan lezat. Salah satunya kicak. Kuliner legendaris khas Yogyakarta ini hanya muncul saat puasa. Ketika berbuka puasa, rasanya kurang pas jika tak ada takjil. Takjil merupakan makanan ringan dan manis. Biasanya, seringkali diburu pada saat buka puasa. Bahkan beberapa takjil pun hanya muncul saat Ramadan. Seperti kue asal Yogyakarta yang bernama kicak. Makanan tradisional ini banyak ditemui ketika bulan puasa. Namun akan sangat sulit menemukannya ketika Ramadan berlalu. Ini karena penjual kicak turun drastis pada bulan-bulan biasa. Penjual kicak pun enggan memproduksinya. Bahkan, untuk membuat kicak membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga tenaga dari beberapa orang. Oleh karena itulah, kicak hanya ditemui saat bulan Ramadan saja. Kuliner kicak banyak dijual di pasar tumpah pinggiran kota Yogyakarta ketika buka puasa hampir tiba. Bahan baku pembuatan kicak cukup mudah didapatkan, yaitu singkong, nangka, kelapa muda, jadah ketan, gula pasir, vanili, dan pandan. Setelah diolah, maka singkong diparut, lalu dicampur dengan beras ketan, daun pandan, serta potongan nangka. Harga pun sangat murah sekali, mulai dari 1.000 saja per bungkus. Dan Pasar Tiban Kauman merupakan salah satu pasar yang menjual jajanan kicak. Di sini, terdapat warung kicak Mbah Yono, yang merupakan salah satu warung kicak legendaris di kota pelajar. Jauh sebelum kicak ramai dijual di Pasar Ramadan Kauman, sebenarnya sudah ada warga Kauman yang berjualan kicak, yaitu Mbah Wono. Di warungnya yang terbuat dari bilik anyaman bambu, Mbah Wono berjualan sudah puluhan tahun. Ketika usianya menginjak 84 tahun pada 2014, Mbah Wono meninggal. Lantas usaha kuliner kicak dilanjutkan anak cucunya. Peminat kicak Mbah Wono begitu banyak. Saking banyaknya, biasanya langsung habis begitu warungnya mulai berjualan, yakni sekitar pukul 2 siang. Sampai 1 jam berjualan, kicak sudah habis diserbu pelanggan. Salah satu kekayaan kuliner yang dimiliki Indonesia adalah beragam jenis minuman esnya, seperti contohnya es campur dan es teler.
Dikala cuaca panas, akan pas jika menikmati seporsi sajian minuman es yang segar. Apalagi ditambah beragam isian potongan buah, susu kental manis, sirup, dan lainnya yang mampu membasahi serta menyejukkan tenggorokan. Baik es campur, es buah, hingga es teler. Pasti akan sulit ditolak jika cuaca panas sedang mendera atau bahkan saat sedang berbuka puasa. Rasanya yang dingin, segar dan manis akan sangat mulus meluncur membasahi kerongkongan yang kering. Meskipun sekilas minuman ini terlihat saling mirip, tetapi es teler tetap mempunyai ciri khas tersendiri loh. Es teler diciptakan oleh Tukiman Dharma Wicono, pedagang es campur dengan gerobak di Jalan Semarang, Jakarta Pusat pada tahun 1080-an. Es campur kreasi Tukiman begitu enak sehingga anak-anak muda meminumnya mengakui keenakan seperti es teler. Es kelapa muda yang bercampurkan alpukat yang dijual Tukiman di Jalan Semarang kemudian dikenal sebagai es teler. Kepopuleran es yang bikin teler makin mencuat berkat promosi dari mulut ke mulut dan liputan media massa. Pembeli yang datang bermobil menimbulkan antrian parkir yang dirasakan penduduk Jalan Semarang dan sekitarnya sebagai pengganggu ketenangan. Es teler Tukiman harus pindah ke Jalan Pegangsaan Barat dan kemudian ke dalam kompleks bioskop Megaria. Kedai es teler Tukiman di kompleks bioskop Megaria sekarang bernama Kedai Ayam Bakar dan es teler Sari Mulia asli. Jangan kemana-mana ya sahabat 10 Amazing, karena setelah ini kami akan menyampaikan kelanjutan informasi tentang 10 takjil khas daerah Indonesia. Jangan pindah channel dulu ya, tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Kembali lagi di 10 Amazing. Kita lanjut lagi ya dengan 5 takjil khas daerah Indonesia berikutnya. Langsung saja simak informasinya. Check it out. Sotong Pakong adalah makanan khas Pontianak yang banyak dicari setiap bulan Ramadan di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Soto Pakong biasanya menjadi pilihan hidangan berbuka puasa yang memiliki cita gurih dan mengenyangkan. Saat Ramadan, penjual sotong pakong akan semakin ramai di Pontianak. Sebutan sotong pakong berasal dari bahasa Melayu dari kata sotong yang berarti jenis ikan yang mirip cumi-cumi dan pakong yang berarti memukul. Seperti namanya, bahan dasar sotong pakong berasal dari cumi-cumi yang telah dikeringkan dengan cara dijemur. Biasanya, masyarakat Pontianak menyantap sotong pakong dengan kuah sambal kacang dan sambal pedas manis sebagai cocolannya. Sotong yang dijual tersedia dalam berbagai ukuran. Untuk harganya, mulai dari 15.000 sampai 70.000. Variasi harga berbeda tiap tempat, tapi rata-rata tidak jauh berbeda. Tentunya, semakin mahal akan semakin besar ukuran yang akan didapatkan. Sebelum disajikan kepada pembeli, cumi kering akan dibakar dengan arang terlebih dahulu. Setelah dirasa cukup matang, cumi tersebut akan dipukul menggunakan palu hingga pipi. Tujuannya adalah agar tidak alot atau keras ketika dimakan. Setelah dipakung dan terlihat serat-serat dagingnya, sotong pakong siap disajikan. Dihidangkan bersama bumbu kacang sebagai cocolannya yang memiliki perpaduan rasa asam dan manis. Bubur kampiun adalah salah satu makanan khas Sumatera Barat yang biasa disajikan sebagai makanan berbuka puasa di bulan Ramadan. Makanan ini terbuat dari ketan hitam, kelapa parut, dan gula merah. Bubur kampiun memiliki tekstur yang lembut dan manis sehingga banyak orang yang menyukainya. Dalam semangkuk bubur, ada beberapa bahan yang dicampur menjadi satu. Di antaranya ketan, bubur sumsum, pisang, pacar Cina, kacang hijau, serikaya, dan cendil.
Seluruh bahan tersebut kemudian disiram dengan kuah santan. Asal mula penamaan bubur kampiun erat kaitannya dengan sejarah. Konon pada tahun 1960-an, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia mengadakan lomba kreasi membuat bubur di Desa Jambu Air, Panuhampu, Bukit Tinggi. Pada perlombaan tersebut, salah seorang peserta yang sudah lanjut usia, bernama Amaizona datang terlambat dan tanpa melakukan persiapan apapun. Dengan bahan-bahan seadanya, Nenek Amaizona mencampurkan beberapa jenis buburnya yang tidak habis dijual pada saat pagi hari. Namun beliau secara mengejutkan berhasil memenangkan lomba tersebut. Setelah ditanya oleh panitia nama menu yang dibuatnya, Nenek Ami menjawab dengan spontan, nama buburnya bernama kampiun, yang diambil dari kata bahasa Inggris yaitu champion, yang berarti juara. Kuliner yang satu ini pun lantas menjadi primadona di kalangan masyarakat Sumatera Barat. Selain rasanya yang juara, tentunya mengandung makna dan terdapat sejarah di balik lahirnya kuliner tersebut. Timun suri merupakan tumbuhan yang bisa ditanam kapan saja. Pemilik nama lain timun betik atau berteh merupakan penghasil buah anggota suku labu-labuan. Sama seperti buah belewah, timun suri mendadak banyak dicari ketika bulan Ramadan. Biasanya buahnya yang setengah masak dijual karena daging buahnya menjadi komponen minuman penyegar untuk buka puasa. Minuman dengan bahan dasar timun suri kemudian banyak dijajakan oleh para penjual takjil. Sementara di dalam sejarah panjang Jakarta, timun suri disebut telah dibudidayakan bersama sayur-sayuran dan terutama semangka terbaik oleh petani Tionghoa miskin di Amel London atau luar kota Benteng Batavia di sekitar Tanjung Kait, Tangerang. Pada abad ke-18, timun suri memang akan tumbuh bagus di kawasan dekat pantai, terutama di persawahan tanah hujan seperti Tanjung Kait. Meskipun demikian, timun suri bukan berarti termasuk bagian dari banyak tumbuhan yang dibawa dan diperkenalkan oleh orang-orang Tionghoa di Jawa. Timun suri justru oleh sejarawan Dennis Lombard dikategorikan sebaliknya, sebab termasuk disebut tanaman labu dari Kunlun. Kunlun adalah penanaman etnis yang sangat kabur untuk menyebut keseluruhan penduduk maritim di Asia Tenggara pada abad ke-6 Masehi. Pohonnya kemudian dibawa oleh orang-orang Tionghoa sepulang dari Nusantara untuk disebarkan di negara mereka, sebagaimana dilaporkan oleh J. Carford dalam History of the Indian Archipelago. Popularitas timun suri yang bertahan bukan sekedar jejak sejarah yang melanjut, tetapi ketika masyarakat muslim di kota Jakarta dan sekitarnya memasukkannya ke dalam hidangan ruang paling pribadi dan di bulan paling istimewa mereka. Maka ini menjelaskan bahwa puasa sampai ke Lebaran adalah peristiwa budaya bergerak bersama kembali ke asal. Menu satu ini menjadi menu favorit yang banyak diburu dari dahulu. Es selendang mayang merupakan kuliner tradisional Indonesia yang masih menjadi kesukaan anak zaman sekarang selain rasanya yang gurih. Sejarah es selendang mayang legendaris ini ternyata berkaitan dengan cerita rakyat Si Jampang dan Mayang Sari. Sosok Si Jampang merupakan seorang jagoan Betawi yang dikenal sebagai perampok. Hasil rampokannya dibagikan kepada rakyat miskin. Si Jampang memiliki badan tegap, ternyata jatuh cinta dengan seorang perempuan bernama Mayang Sari. Mayang Sari sudah memiliki suami, namun karena kecantikannya, ia disukai oleh Si Jampang. Menurut cerita rakyat, Mayang Sari merupakan sosok perempuan yang memiliki paras cantik, hidung yang mancung, mata bulat dan memiliki bulu mata yang lentik. Masyarakat menganggap nama selendang mayang terinspirasi dari Mayang Sari yang diibaratkan dapat dinikmati bagi pandangan mata maupun rasa. Lebih spesifiknya, nama selendang mayang berasal dari gabungan kata selendang dan mayang. Selendang mengacu pada setiap lapisan kue yang berwarna merah, hijau dan putih seperti selendang penari. Sedangkan mayang memiliki makna yang berarti lembut dan manis. Ternyata, warna-warna tersebut merupakan warna khas dari masyarakat Betawi dari beragam warna kebudayaan negara lain. Misalnya, warna merah yang berhubungan dengan Cina, warna kuning yang merupakan warna khas Melayu, dan hijau yang kerap diidentifikasi Arab. Disebut juga, kuliner segar dan manis ini
diperkirakan sudah ada sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada 1940-an, dan es selendang mayang sempat menghilang dan muncul kembali pada 1990-an. Risol mayo menjadi salah satu jajanan takjil berbuka puasa yang bisa kamu buat di rumah. Memiliki rasa yang gurih dan mayones yang creamy, menjadikan risol mayo sebagai salah satu jajanan favorit banyak orang. Apalagi memiliki tekstur yang renyah di luar, namun begitu lembut di dalamnya. Risoles berasal dari bahasa Belanda. Risole yaitu pastry berisi daging cincang dan sayuran yang dibungkus dalam adonan tepung tipis dadar. Sedangkan risole sendiri merupakan serapan dari bahasa Latin risaulus yang berarti berwarna kemerahan. Prancis juga memiliki kosakata risoler yang berarti membuat suatu objek atau benda menjadi berwarna. Dalam dunia pastry, risoles pada umumnya merupakan gulungan yang memiliki ragam jenis isian yang kemudian digoreng atau dipanggang hingga berwarna merah kecoklatan. Risol dapat dijadikan sebagai hidangan utama maupun makanan pendamping. Risol mayo bisa menjadi salah satu ide cemilan buka puasa saat berkumpul bersama keluarga. Sejak kemunculannya di abad ke-13, risoles akhirnya menjadi kudapan yang disukai oleh banyak orang di dunia. Risoles kini bahkan dikenal sebagai cemilan internasional dengan versi yang berbeda, menyesuaikan lidah setempat di setiap negara di dunia. Makanan ini hanya sekedar penekuk yang digoreng memakai mentega atau lemak sapi. Itu tadi 10 takjil khas daerah Indonesia. Tak terasa, 10 Amazing sudah menemani kalian sampai ke penghujung acara. Kini saatnya 10 Amazing pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami. Dan jangan lewatkan informasi lainnya di 10 Amazing. Tentu di hari dan waktu yang sama, hanya di TV 10, inspirasi dan edukasi. Bye-bye.